Ini namanya senioritas. Jadi orang itu kalau senior itu kena sindrom dia itu wah aku sih lebih tua, aku yang lebih besar, aku yang paling berkuasa. Nggak tahu bahwa ada orang baru, ada anak kecil, ada anak muda, dia itu lebih potensi, lebih hebat daripada dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'arabahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim qala ya adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. 1, 2, 3, 4 ayat. Ini mengisahkan awal mula Nabi Agung Adam alaihissalam diciptakan. Yang secara sederhana pada waktu itu Allah mengajak diskusi musyawarah terhadap malaikat. Malaikat, nanti saya mau menciptakan makhluk yang akan aku jadikan khalifah atau penggantiku untuk melaksanakan hukum-hukumku di dunia. Kemudian malaikat menyatakan batiniah, tidak langsung berhadapan dengan Allah, itu membatin nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya mestinya itu kami yang dijadikan untuk menjadi pengganti Allah di bumi, untuk memakmurkan bumi itu. Karena apa? Kami yang selalu beribadah. Nah, tapi ternyata Allah lebih tahu dengan kemaslahatan bagi makhluknya. Akhirnya yang diciptakan oleh Allah adalah Sayyidina Adam alaihis salam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maksudnya, wadhkur, dan ingatlah Muhammad, wadhkur lan ilingo sapa sira ya Muhammadu, he Muhammad, idz qala ing dalem nalikane dawuh sinten rabbuka pangeran sira lil malaikati maring golongane malaikat. Dawuhe piye? Ini temen setuhne ingsun iku ja'ilun, zat kang dadekake fil ardi ing dalem bumi khalifatan ing pengganti. Ya khulufuni kang bakal ganti sapa, kang bakal ganti sapa khalifah ing ingsun fitan fi ahkami ing dalem memberlakukan pira-pira hukum ingsun Gusti Allah fiha ing dalem ardi. Wa huwa utawi khalifah iku Adamu, Nabi Adam alaihis salam. Qalu, jawab utawa matur sinten malaikat, ataj'alu, ana to ndadekake sinten tuan fiha ing dalem ardun man ing wong yufsidu kang rusak sapa man fi kang gawe kerusakan sapa man fiha ing dalem ardun di bumi. Berbuat kerusakan apa? Bil ma'asi kelawan maksiat, wayasfikulan bakal ngilekake atau menumpahkan sapa khalifah utawa sapa man ad-dima'a ing pira-pira getih. Ai yuriquha, tegese bakal ngilekake menumpahkan mengalirkan sapa man ing dima kama fa'ala kaya oleh agawe sinten Banul Jan. Banul Jan dalam sebagian pendapat itu adalah segolongan malaikat yang dulu menjadi penghuni bumi. Wa kanu lan ana sapa Banul Jan ana iku fiha ing dalem bumi. Falamma afsadu mongko semangsane padha gawe kerusakan sapa Banul Jan aibil maksiat, ya arsala mongko ngutus sinten Allah Gusti Allah alaihim ing atase Banul Jan al malaikata ing malaikat, fataraduhum nulin nolak atau ya menyingkirkan sapa malaikat ing Banul Jan ilal jazairi maring pira-pira pulau wal jibali lan pira-pira gunung. Wa nahnu hale utawi kita para malaikat iku nusabbihu
padha nucekake sapa kita ai mutalabbisina tegese padha nyucekake padha nglakoni nyucekake sapa kita sedaya bihamdika kelawan muji ing panjenengan Gusti Allah ai naqulu tegese ngucap sapa malaikat ai naqulu tegese ngucap sapa kita malaikat subhanallahi wa bihamdi. Jadi wiridane dhewe subhanallah wa bihamdi subhanallah bihamdi itu juga wiridane malaikat. Subhanallah ai usabbihu subhanallah. Mohon nucaaken sapa ingsun Allah ing Gusti Allah wa bihamdih lan kelawan muji ing Allah. Wa nuqaddisu lan moho nyucikake sapa kita malaikat laka ing panjenengan ai nunazzihu tegese menyucikan sapa kita ing malaikat ing panjenengan Gusti Allah menyucikan dari apa? Amma dari saking perkara dari sifat layaliku kang ora pantes apa mabika kelawan panjenengan. Falamu mongko utawi lam maksudnya huruf lam dalam wanuqad disulak sebelum kaf itu ada lam iku zaidatun kang tambahan wal jumlatu utawi jumlah posisi kalimat wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad disulak iku halun dadi hal menunjukkan kondisi malaikat. Ai fanahnu tegese mongko utawi kita malaikat iku ahaqqu lebih berhak bil istikhlafi kalawan den dadekake ganti utawa wakil dari Allah Subhanahu wa taala. Qala dawuh sinten Gusti Allah inni temen setune ingsun iku a'lamu zat kang weruh iku a'lamu weruh sapa ingsun ngerti sapa ingsun ma ing perkara ta'lamuna kang ora weruh sapa sira kabeh. Nyatane minal maslahati weruh saking pira saking kemaslahatan minal maslahati saking kemaslahatan fi istikhlafi Adam ing dalem dadekake khalifah atau wakil Adam sebagai menjadikan Adam sebagai wakil Allah sebagai orang yang akan meramaikan bumi wa anna dzurriyyatahu lan temen setunhune anak turune keturunan Nabi Adam fi iku fihim iku tetep ing dalem dzurriyyatahu al-muti'u utawi wong kang taat dumateng Gusti Allah wal asilan wong kang maksiat. Fayadzaru mongko nuli dadi pertelo menjadi jelas. Anak Adam itu manusia itu ada yang taat, ada yang maksiat. Kemudian nanti akan menjadi jelas apa al-adlu keadilane Gusti Allah bainahum ing dalem antarane anak Adam. Nah, melihat atau mendengar Allah mau menciptakan makhluk yang akan dijadikan wakil untuk meramaikan bumi, untuk melaksanakan hukum-hukum Allah di bumi. Malaikat itu sama batin. Lain yakhluqa ora bakal nyiptakake sinten Rabbuna pangeran kita khalqan ing makhluk akrama kang mulya kang akrama kang luweh mulya akrama kang luweh mulya alaihi ngatasi Adam minnati nimbang saking kita utawa makhluk. Wala a'lamalan ora kang luweh ngerti li sabaqina krana oleh dingini kita lahu maring Adam utawa makhluk waru yatinalan oleh ningali sapa kita maing perkara lam yarahu kang durung tau weruh sapa Adam utawa makhluk ing mereka batin. Wah, Gusti Allah mau menjadikan makhluk akhirnya mereka batin. Enggak mungkin Gusti Allah, enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk yang lebih mulia daripada kita, yang lebih tahu daripada kita. Karena kita lebih berpengalaman, karena kita sudah melihat berbagai hal yang belum dilihat oleh makhluk itu. Pasti kalau kok diciptakan, itu berarti tetap mulia kita, tetap lebih tahu, lebih pengalaman kita. Ini namanya senioritas. Jadi orang itu kalau senior, itu kena sindrom, dia itu wah aku sih lebih tua, aku yang lebih besar, aku yang paling berkuasa. Nggak tahu bahwa ada orang baru, ada anak kecil, ada anak muda, dia itu lebih potensi, lebih hebat daripada dia. Malaikat yang ngono, malaikat ya begitu. Oh nggak ada, nanti nggak ada makhluk yang seperti saya, nggak ada, seperti kami nggak ada. Kalaupun diciptakan manusia, dia tidak akan pernah lebih baik daripada kami. Ya, kata malaikat seperti itu. Terus fa khalaqan lin dadekake sinten Allah Gusti Allah Adam ing Adam lin dadekake Nabi Adam mau min adimil ardi ai wajiha saking wernane bumi
Ada 60 macam tanah yang digunakan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan Adam. Akhirnya dicampur. Bi'an qabada. Gambare kelawan yen to ngumpulake sinten Gusti Allah minha saking ardun qabdatan ing sak kumpulan tanah. Sak gegemi alwania saking pira-pira wernane tanah bumi. Wa ujinat lan den aduk-aduk dan adoni apa qabdah tanah tadi yang sudah dikumpulkan bil miyahi kelawan pira-pira banyu al mukhtalifati kang beda-beda wernane wasawa lan nyempurnakake sinten Gusti Allah ing makhluk wa nufikha lan den ing Adam wasawahu lan nyempurnakake sinten Gusti Allah ing Adam wa nufikha lan den lebokake fihi ing dalam Adam apa ar-ruhu ruh fasara mongko dadi apa adimul ardi wau dadi iku hayawanan hewan. Maksudnya hayawan itu ya seperti kita itu hayawan natik, hewan yang mempunyai akal. Iku hayawanan hewan hisasan kang bisa ngerti ba'da angkana ing dalam sause yen to ana apa makhluk ana iku jamad dan kang atos yang tidak bernyawa, yang tidak mempunyai perasaan dan semisalnya. Satu ayat dulu. Ayat ini sekali lagi berkaitan dengan Allah itu diskusi dengan malaikat. Malaikat, saya mau menjadikan makhluk untuk sebagai wakilku di bumi, untuk meramaikan bumi, untuk menjalankan hukum-hukum Allah di bumi. Sebagian dari mereka akan ada yang taat, sebagian dari mereka akan ada yang maksiat. Nanti kemudian diberi keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang taat dijanjikan surga, yang maksiat dijanjikan neraka. Wah no. Nah, setelah mendengarkan hal itu, idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat menjawab, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat menjawab, Gusti Allah, mosok to jenengan mau menciptakan makhluk di bumi yang nanti dia akan berbuat kerusakan, akan melakukan berbagai pembunuhan, sementara kami nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami itu loh orang yang selalu menyucikan, selalu beribadah kepada kamu, kepada panjenengan ya Allah. Fanahnu ahaqqu bil istikhlaf, maka kami lebih berhak untuk dijadikan wakil Anda memakmurkan bumi daripada Nabi Adam alaihis salam. Tapi akhirnya dijawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya gak ngono malaikat, sak pinter-pintere awakmu, saya sebagai Tuhanmu lebih pintar daripada kamu. Kamu nggak tahu. Ada beberapa hal yang menarik dari hal ini. Satu, di antaranya ada banyak pelajaran dalam ayat ini. Di antaranya musyawaratul azim lil hakir. Gusti Allah yang mempunyai alam semesta, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan manusia, yang menciptakan malaikat, itu mau berdiskusi dengan malaikat. Jadi kan Allah menjadikan kun fayakun selesai, tapi isi rembugan karo malaikat. Tentu diberitahu. Iki menunjukkan apa? Meskipun Afik itu orang sing paling gede, Fik, ra oleh awakmu sembarangan. Tetap segala hal itu ya hal-hal yang bisa dimusyawarahkan harus dimusyawarahkan meskipun karo cah cilik. Kemudian yang kedua, izharu azil malaikah an ilmil ghaibi. Sepinter-pinter malaikat itu tetap lebih pinter Gusti Allah. Taunya malaikat bahwa makhluk yang akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu punya dua potensi yang sangat merusak. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Yang diperhatikan malaikat kan gue. Manusia, makhluk yang akan Anda jadikan itu Gusti Allah, pasti mereka itu akan bermaksiat, pasti mereka itu akan melakukan pembunuhan. Nah, tapi Allah mempunyai pengetahuan yang lebih dalam daripada itu.
makhluk yang sedang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 komponen pokok secara batin. Yang pertama adalah quwwah syahwatiyah. Manusia yang disediakan Allah itu mempunyai kekuatan syahwat. Syahwati apa? Untuk makan, untuk minum, kemudian untuk berketurunan, kebutuhan syahwat biologis, syahwat seksual. Kemudian yang kedua, syahwat ghadabiyah, kemampuan untuk dia membela diri atau melakukan penyerangan terhadap orang lain. Dijiwit jengkel, dipidek jengkel. Nah, kuwi nafsu ghadabiyah atau amarah itu. Ini yang diperhatikan malaikat hanya iki. Manusia itu pasti kalau nggak nuruti hawa nafsu, pasti menuruti nafsu amarah. Manusia itu kalau tidak menuruti nafsunya untuk makan, minum, cari perempuan, kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan berarti cari kesenangannya dia. Kalau tidak itu, pasti dia akan nuruti amarahnya. Mesti ngamui terhadap orang lain, tidak terima kalau disakiti dan yang lain sebagainya. Yang dilihat hanya itu malaikat. Yang satu apa? Yang satu adalah quwwah akliyah. Manusia itu mempunyai kekuatan akal. Kekuatan akal bagaimana dalam hal ini? Akal maksudnya ya akal pikiran dan hati. Manusia itu punya hati, manusia itu punya akal. Kalau hatinya bersih, akalnya berfungsi, dia akan melebihi malaikat dalam ibadahnya. Wah, iki ora di apa iku jenenge? Ora didelok, ora ditung karo malaikat. Makanya kalau Gusti Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya tahu apa yang tidak kamu ketahui. Saya tahu apa yang saya desain, makhluk yang saya desain nanti akan disebut sebagai Adam, sebagai bapaknya manusia ini, tidak hanya mempunyai kekuatan syahwat, nafsu makan minum, kemudian melampiaskan nafsu seksualnya kepada lawan jenis, tidak hanya dia itu punya kekuatan amarah, nafsu amarah yang mau membantai orang, bertahan hidup, kemudian melakukan penyerangan terhadap orang, marah, tapi juga mempunyai kekuatan akal. Mulakno berarti dari sini ya. Nek dhewe itu antara ketiga-tiganya ini yang lebih unggul adalah umpamanya syahwatnya, ya berarti seperti prediksi ini malaikat, atau kekuatan kemarahan kita juga seperti itu. Tapi kalau yang kuat itu kita potensi akale. Ghafar yang kuat potensi akale. Fikri yang kuat potensi akal sama hatinya, dan semuanya seperti itu. Lah, semacam itu akan lebih jos daripada malaikat. Nah, ini lagi. Itu potensimu ngono kuwi. Sebagaimana kemarin dewe kita tidak boleh menafikan potensi kita, ya karena di kita potensinya besar ini dari sisi quwwah akliyah, kekuatan akal kita. Akal itu maksudnya ya karo hati. Akal hati. Yes. Nah, setelah itu akhirnya Adam itu mulai diproses. Setelah diproses, diambilkan dari 60 jenis tanah, kemudian 60 jenis air, adonan lah. Nah, diaduk-aduk, dibentuk, kemudian setelah dibentuk wanufikha fihi ruh, dimasukkan roh ke dalamnya. Setelah dimasukkan roh, yang tadinya tidak ada nyawanya akhirnya bernyawa. Yang tadinya tidak ada nafsu, tidak ada marah, tidak ada akal hatinya, akhirnya menjadi mempunyai kekuatan marah, kekuatan nafsu, kekuatan akal dan hati. Nah, wis mulai dibentuk ya. Akhirnya dites nanti sama malaikat.